Kalau kita berbicara mengenai pihak yang berperkara, pasti tidak akan habis perdebatannya. Tapi saya ingin tahu sebenarnya posisi masyarakat Indonesia menanti putusan MK ini seperti apa sih? Dan apakah hasil keputusan MK nantinya akan mengganggu stabilitas politik, stabilitas sosial di masyarakat? Kalau mau jujur sebenarnya, Caca, bahwa soal apapun hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi nantinya, ini di level grassroots ke bawah, itu sudah tidak peduli. Masyarakat kita secara umum sebenarnya sudah menganggap pemilu kita sudah selesai setelah KPU mengumumkan secara resmi siapa pemenang Pilpres dan Pileg 2024 ini. Jadi menurut saya persoalan putusan Mahkamah Konstitusi yang tanggal 22 April ini akan segera disampaikan secara terbuka, ini hanya menjadi konsumsi elit, kelompok-kelompok politik terutama mereka yang terafiliasi ke paslon 1, 2, dan 3, karena mereka ini ingin melihat bagaimana arah putusan ini apakah sesuai dengan harapan 1 dan 3 ataukah tidak, ataukah memang ini hanya sebatas menunggu waktu. Sebenarnya Mahkamah Konstitusi akan menolak secara keseluruhan dari gugatan itu. Jadi kalau kita cek dan tracking satu persatu, rakyat kita sudah bicara tentang bagaimana soal rekonsiliasi politik ya, antara Prabowo dengan Megawati, Megawati dengan Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo bisa merangkul semua pihak-pihak yang kalah dalam pemilu dan seterusnya. Tapi ada yang peduli kan? Kalau ada yang peduli, ya itu yang saya sebut tadi, yang peduli ini hanya kelompok-kelompok kelas menengah ke atas, kelompok-kelompok elit yang sebenarnya terafiliasi dan mereka punya kepentingan bagaimana mereka ini melihat exposure putusan MK yang akan segera diumumkan itu. Tapi kalau ditanya kepada masyarakat secara umum, mereka sudah tidak aware, mereka sudah tidak engage, mereka tidak terlampau peduli dengan apapun hasil putusan MK, karena bagi mereka pemilu sudah selesai, itu satu ya. Nah yang kedua, saya kebetulan di kelas itu kan ngajar studi pemilu cukup lama ya, dan agak lama juga belajar tentang undang-undang pemilu. Setahu saya kalau kita misalnya bicara juga tentang Mahkamah Konstitusi, itu memang kewenangannya cukup limitatif, sangat terbatas. Mereka itu hanya mengadili sengketa hasil pemilu. Jadi di luar hasil sengketa pemilu memang agak sulit untuk bisa diproses oleh mereka. Jadi kalaupun toh ada penolakan misalnya dari Mahkamah Konstitusi, bukan karena Mahkamah Konstitusi itu misalnya politis, dikondisikan atau apapun, tapi karena memang kewenangan mereka secara absolut tidak maksimal, tidak mengadili persoalan-persoalan TSM. Saya kasih contoh ya, dalam Undang-Undang Pilkada misalnya, kalau ada yang berperkara untuk provinsi tertentu yang jumlah pemilihnya itu 8 juta, kekalahannya itu yang boleh diajukan ke Mahkamah Konstitusi 2%. Kalau kekalahannya lebih dari 2%, itu pasti otomatis akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Saya khawatir gugatan yang digugat oleh kawan-kawan 1 dan 3 itu tidak sesuai dengan kaidah dan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Overall yang ingin saya katakan adalah kita tentu berharap bahwa Mahkamah Konstitusi itu ihdinas sirotol mustaqim. Jadi apapun putusannya itu sesuai dengan keajegan, sesuai dengan objektivitas, tentu dengan bukti-bukti dan validitas yang bisa dipertanggungjawabkan secara valid kepada rakyat dan kepada hukum Republik Indonesia. Bukan karena ada intervensi, bukan karena ada desakan-desakan supaya Mahkamah Konstitusi itu misalnya dikondisikan untuk menolak ataupun menerima tuntutan-tuntutan tertentu. Itu yang menjadi harapan kita. Jadi at the end of the day-nya, apapun yang dikeluarkan oleh MK nanti putusannya itu adalah putusan yang betul-betul diterima dan bisa ditangkap oleh semua pihak. Baik, saya rasa sama sih sebenarnya 01, 02, dan 03 selalu mengatasnamakan rakyat Indonesia. Tapi dari jawaban Mas Adi Praitno, nggak terlalu banyak kok yang peduli. Kalaupun ada yang peduli itu memang simpatisan, pendukung, atau juga punya kepentingan politik. Mas Seno, boleh ditanggapi? Mas Seno? Mas Seno jelas mendengar suara saya? Ya. Jelas. Jelaskah pertanyaan saya tadi? Ya, jelas. Boleh. Begini, saya rasa memang secara substansial yang kita persoalkan di MK itu tidak hanya kami gugat melalui Mahkamah Konstitusi, tapi juga secara prosedural telah dilayangkan gugatan terhadap pelaksanaan tata usaha negara di PT UN kepada KPU terhadap pelaksanaan pemilu. Kenapa kok secara basis legitimatif menjalankan berlangsungnya pemilu dengan menerima hasil putusan MK yang kemudian nomor 90 itu tadi. Dan itu kemudian kami secara prosedural telah layangkan gugatan ke PT UN juga. Jadi secara bersamaan, secara prosedural hukum, kalau bicara legitimatif, telah kami layangkan selain di MK juga di PT UN.
Tetapi Mbak, sebenarnya kan ini mengaduk-ngaduk berbagai macam pertanyaan di benak publik. Sebenarnya kalau misalnya terkait batas usia wakil presiden saja bisa disidangkan di MK, mengapa persoalan substansi demokrasi mengenai substansi pemilu, mengenai legitimasi pemilu pasca reformasi, tidak boleh kemudian MK melakukan atau mengambil hasil keputusan. Padahal MK ini adalah anak kandung reformasi yang tumbuh pasca reformasi setelah runtuh rezim Orde Baru dan untuk menjaga menjadi guardian of constitution di negara kita. Kalau dalam case memutus ambang batas usia wapres saja bisa membuat sebuah norma baru yang ini sangat mendekati dengan berjalannya pemilu yang lalu, mengapa dalam soal-soal yang lebih mendasar dan substansial MK tidak bisa melakukan hal yang misalnya beyond ordinary business, tapi ini lebih bicara tentang fundamental aksi, bicara tentang demokrasi kita pasca reformasi. Saya rasa kalau bicara dengan logika itu banyak publik yang bertanya-tanya. Ini di luar kemudian publik peduli dengan hasilnya atau tidak seperti kata Ustadz Adi Pray, tetapi saya merasa bahwa sebenarnya secara otoritas ada kemungkinan MK sebenarnya bisa juga berbuat hal-hal yang di luar limitasi wajar sebagaimana yang biasanya dia lakukan. Wong kemarin saja ada bukti seperti itu. Saya rasa itu bisa-bisa saja terjadi. Baik, sesaat lagi nanti saya juga akan minta tanggapannya dari masing-masing narasumber bahwa kalau masyarakat tidak terlalu peduli dengan putusan MK ini seperti apa. Tapi kita tahu bahwa ketika Megawati pun memposisikan dirinya sebagai amicus curiae, ini juga memang kita tidak pandang sebelah mata. Seakan-akan ini menjadi pertarungan tokoh hebat sebesar Megawati beserta dengan institusi sekuat MK. Pemirsa, sesaat lagi.